Bismillah bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim syurli wa nahdatul watan fil alamin amin. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Tuhan yang maha segala-galanya. Selanjutnya salawat dan salam ke haribaan junjungan alam, suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Anhar, sarjana hukum Islam, peserta PPG Madrasah Angkatan 2 pada Universitas Islam Negeri Mataram tahun 2021. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kurban. Yang pertama tentang pengertian kurban, yang kedua rukun dan syarat kurban, yang ketiga tata cara pelaksanaan penyembelihan hewan kurban, dan yang keempat hikmah berkurban. Tujuan dari pembelajaran ini supaya peserta didik dapat pertama menjelaskan tentang pengertian kurban, kemudian hukum berkurban, yang ketiga dapat menyebutkan syarat dan rukun kurban, yang keempat dapat menjelaskan tata cara kurban, dan yang kelima supaya memahami hikmah berkurban. Baiklah, kita akan bahas satu persatu materi tentang kurban ini. Pertama, pengertian kurban. Kurban adalah menyembelih hewan kurban pada waktu selesai melaksanakan sholat Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian dilanjutkan dengan 3 hari berikutnya di hari tasyrik, tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah, menurut rukun dan syarat yang telah ditentukan. Kedua, tentang hukum berkurban, ada 2 versi pendapat ulama. Yang pertama mewajibkannya, dan yang kedua sunnah muakkadah. Nah, sunnah muakkadah inilah yang banyak kita pegang karena ini menurut mayoritas pendapat para ulama. Yang ketiga, rukun kurban, yaitu ada 4. 1. Zabhu atau perbuatan penyembelih hewan kurban. Yang kedua, zabih, penyembelih hewan kurban. Yang ketiga, hewan yang akan disembelih. Dan yang keempat, alat penyembelih. Kemudian mengenai syarat sah hewan untuk kurban. Hewan yang boleh dipakai berkurban yaitu ada 4, ya, unta, sapi, kambing, dan domba. Syarat usia hewan, kambing 1 tahun ke atas, kambing 1 tahun ke atas, kemudian sapi 2 tahun ke atas, sedangkan yang 3 unta 5 tahun ke atas, dan terakhir domba 6 bulan ke atas. Kemudian syarat kondisi fisik hewan.
Pertama, dia tidak boleh dalam keadaan hamil atau baru melahirkan. Yang kedua, tidak cacat permanen seperti buta, pincang, dan sangat kurus. Pembahasan yang keempat tentang tata cara penyembelihan korban. Tata cara penyembelihannya, setelah kita baringkan hewannya ke hadap kiblat, kemudian kita membaca basmalah, membaca selawat, menghadap kiblat. Bagi hewan dan penyembelihnya harus menghadap kiblat. Kemudian berdoa supaya korbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa ini dibacakan oleh penyembelih. Kalau menyembelih untuk dirinya, ya disebut untuk dirinya. Kalau dia mewakilkan, menyebutkan siapa nama pekorban. Kemudian tata cara distribusi daging hewan kurban. Satu, daging hewan kurban itu dibagi 3. 1/3 untuk keluarga, yang kedua 1/3 untuk tetangga, dan yang ketiga 1/3 untuk fakir miskin. Itulah distribusi daging hewan kurban. Kemudian tentang hikmah berkurban. Hikmah berkurban ini, hikmahnya, buahnya yang dapat kita petik bagi yang berkorban maupun yang menerima daging korban. 1, meneladani ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, untuk meraih derajat takwa. Yang 3, sebagai syiar agama Islam. Yang keempat, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang kelima, untuk membahagiakan kaum du'afa. Alhamdulillah, itulah yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Allahumma fiq wal hadi ila sabiril rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.